Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang bab gerak harmonik sederhana dari pelajaran fisika. Bersama saya sendiri yaitu Yohandi Gilang Surya Febrian, Yonatan Agustriani Tindaon, dan Zahra Khairani Zamziah. Materi pertama ialah gaya pemulih dan persamaan gerak. 1. Gaya pemulih. Gaya pemulih dimiliki oleh setiap benda elastis yang terkena gaya sehingga benda elastis tersebut berubah bentuk. Gaya yang timbul pada benda elastis untuk menarik kembali benda yang melekat padanya disebut gaya pemulih. Gaya pemulih pada pegas merupakan gaya yang bekerja dengan arah yang berlawanan dengan arah simpangan. Ketika arah benda ke atas, maka gaya pemulih akan bergerak ke bawah dan sebaliknya. Secara matematis, gaya pemulih pada pegas dinyatakan sebagai berikut. F sama dengan min K kali X, dengan F adalah gaya pemulih, K adalah tetapan pegas, dan X adalah perubahan panjang pegas. 2. Persamaan gerak harmoni sederhana. Ketika pegas diregangkan ke kanan sejauh X atau tertekan ke kiri sejauh X, satu-satunya gaya yang bekerja pada benda M adalah F sama dengan min K kali X. Sedangkan menurut hukum 2 Newton, F sama dengan M kali A. Dengan demikian, maka M kali A tambah K kali X sama dengan 0. Dengan M adalah massa, A adalah percepatan, K adalah koefisien pegas, dan X adalah perubahan panjang. Dengan X sebagai posisi, percepatan adalah turunan kedua dari X, sehingga dapat ditulis sebagai M kali D kuadrat kali X per D kali T kuadrat tambah K kali X sama dengan 0. Kemudian dibagi dengan M pada kedua ruasnya menjadi D kuadrat kali X per D kali T kuadrat tambah K per M kali X sama dengan 0. Persamaan simpangan. X kali T sama dengan A kali sin kali omega kali T tambah theta. Dengan A adalah amplitudo atau simpangan maksimum, omega adalah frekuensi sudut, dan theta adalah sudut. Kemudian persamaan kondisi awal. X dalam keadaan T sama dengan 0 sama dengan A kali sin theta. B. Periode gerak harmonik sederhana. Periode di dalam gerak harmonik sederhana merupakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Sedangkan untuk frekuensi merupakan banyaknya getaran yang dilakukan oleh benda per detik. Periode dan frekuensi pada pegas. Periode dan frekuensi pada pegas dapat dihitung dengan menyamakan gaya pemulih dengan gaya sentripetal. Frekuensi pada pegas ditentukan dengan persamaan berikut. F sama dengan 1/2 pi akar K per M. Frekuensi merupakan kebalikan dari periode, sehingga periodenya sebagai berikut. T sama dengan 2 pi akar M per K, di mana M sebagai massa beban, K sebagai konstanta pegas, T sebagai waktu dalam satu getaran, F sebagai frekuensi. Periode dan frekuensi pada bandul. Persamaan frekuensi yang diperoleh merupakan gabungan gerak harmonik sederhana dengan gerak melingkar beraturan, sedangkan periode merupakan kebalikan dari frekuensi. Frekuensi gerak harmonik sederhana pada bandul secara matematis bisa dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan 1/2 pi akar G per L. Periode gerak harmonik pada bandul merupakan kebalikan dari frekuensinya, yaitu sebagai berikut. T sama dengan 2 pi akar L per G, di mana F sebagai frekuensi, T sebagai waktu dalam satu getaran, L sebagai panjang tali bandul, G sebagai percepatan gravitasi. Periode juga bisa diartikan dengan waktu tempuh satu getaran penuh. Rumusnya adalah T besar sama dengan T kecil per N, di mana T besar sebagai periode, T kecil sebagai waktu, N sebagai banyak getaran terjadi. Frekuensi adalah jumlah getaran terjadi dalam 1 second. Rumusnya adalah F sama dengan N per T, di mana F adalah frekuensi. Itu saja penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.